Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, ruang kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial digeledah KPK. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 8 jam ini, penyidik membawa sejumlah berkas, ponsel dan juga komputer jinjing. Penggeledahan yang berlangsung tertutup diakui staf khusus Menteri Sosial Don Rozano. Penyidik KPK tiba sekitar pukul 10 pagi dan keluar dari gedung Kemensos pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ruangan yang digeledah KPK merupakan sebuah ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial yang berada di lantai atas. Penggeledahan terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan 2020-2021. Dari dalam ruang kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial, penyidik KPK membawa sejumlah alat bukti berupa berkas, ponsel, dan juga laptop. Dia datang, kemudian kami antarkan, terus kemudian dia ke dirjen yang terkait sama itu, ya dia di sana sudah dia menanyakan beberapa dokumen-dokumen, ya kami serahkan dokumen-dokumen, terus kemudian ada beberapa alat-alat yang mereka minta, ya kami serahkan. Sore tadi KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial Jakarta. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras Kemensos. Sejauh ini KPK sudah menetapkan tersangka, salah satunya disebut-sebut Kuncoro Wibowo. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Utama BUMN dalam bidang logistik Bandagara Reksa Logistik selama 3 tahun sampai Desember 2021. Kita beralih ke kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR dari fraksi PKS menggegerkan publik. Kini kasus telah ditangani Barreskrim Mabes Polri. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR menggegerkan publik. Pelaku KDRT merupakan anggota DPR dari fraksi Keadilan Sejahtera Bukhari Yusuf. Bukhari dilaporkan istri keduanya karena diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT terjadi beberapa kali selama kurun waktu 2022. Penasehat hukum korban mengatakan korban telah melaporkan kasus tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Kota Bandung. Namun pada 9 Mei laporan tersebut dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri karena lokasi kejadiannya ada di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Korban telah meminta perlindungan dari LPSK yang kemudian sejak Januari 2023 statusnya terlindungi. Sementara itu PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Karena Bukhari telah mundur dari anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tidak bisa memproses KDRT tersebut. Dan kini kasus fokus ditangani Barreskrim Mabes Polri. PKS menegaskan tidak memberi toleransi atas pelanggaran disiplin partai, baik berupa dugaan pelanggaran etika maupun hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada kemarin siang pukul 11. WP merupakan orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo.
WP ditahan selama 20 hari terhitung sejak 23 Mei hingga 11 Juni di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengaku tak ikut campur terkait keterlibatan sejumlah parpol di kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Menurut Mahfud, sebaiknya menyerahkan penanganan kasus tersebut ke ranah hukum. Suatu persatu kasus korupsi Best Transceiver Satelit atau BTS 4G Kominfo mulai terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Terkait hal tersebut, muncul dugaan sejumlah partai politik terlibat dalam kasus BTS 4G Kominfo. Pelaksana tugas Menteri Kominfo Mahfud MD mengungkapkan dirinya tak ikut campur dalam keterlibatan sejumlah parpol tersebut atas kasus yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud menilai hal tersebut hanya gosip politik. Justru ia tak ingin terlibat lantaran akan memperumit politik serta menyerahkan hal tersebut kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Diketahui masalah terjadi saat proyek BTS 4G senilai lebih dari 28 triliun rupiah cair sebesar lebih dari 10 triliun rupiah di tahun 2020 hingga 2021. Atas dasar tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka yang terlibat atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Kita ke informasi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada persoalan dengan PDI Perjuangan terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Ia juga meminta pihak manapun tidak perlu panik dan takut akan pertemuan dirinya dengan capres manapun karena Gibran tidak memiliki manuver apapun. Usai mengklarifikasi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta kemarin terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa ia tidak mendapat sanksi maupun teguran dari PDIP. Gibran juga menyatakan dirinya tidak memiliki pasukan sehingga tidak mungkin melakukan manuver apapun. Ia berharap tidak ada pihak yang panik. Saya tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa, saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok nggak itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Wali Kota Solo ini juga menutup pernyataannya dengan kata-kata jangan takut dengan saya. Hal ini menegaskan ia tidak ingin pihak manapun panik atau takut akan pertemuannya dengan pihak calon presiden manapun dipolitisasi. Mas rasa wedi karo tapi kan jadi ini Mas. Rasa wedi karo aku, rasa panik. Karena Gibran menegaskan ia akan tetap menerima tamu siapapun yang hadir di Solo, Jawa Tengah sebagai tuan rumah yang baik, termasuk menerima Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan pihak lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Optimis meraih dukungan rakyat pada kontestasi pemilu 2024 mendatang, Partai Perindo mendaftarkan kader-kader unggulannya. Partai Perindo yakin mampu meraih target kursi sebanyak-banyaknya di setiap daerah pemilihan. Dengan berjalan kaki dan diiringi kesenian musik tradisional suku Barau, DPD Partai Perindo Berau mendaftarkan 30 bakal calon legislatif ke KPUD.
Setelah dinyatakan lengkap oleh KPU, partai yang dikenal peduli rakyat kecil ini pun siap mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini. DPD Partai Perindo Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan juga mendaftarkan 28 bacaleknya. Target Partai Perindo meraih 1 kursi di tiap dapil pada pesta demokrasi 5 tahun ini. Bisa berperan lah. Untuk bisa berperan tentunya kami juga punya target syukur-syukur tiap dapil ada 1 kursi ya, sehingga terbentuk 1 fraksi di legislatif. Sementara DPD Partai Perindo Singkawang Kalimantan Barat mendaftarkan 19 nama bacalek pilihan dengan fokus untuk menang di 3 dapil, yakni Singkawang Selatan, Singkawang Barat, dan Singkawang Utara Timur. Di Lampung Selatan, Partai Perindo mendaftarkan 55 bacalek potensialnya untuk maju dan bersaing pada perhelatan pemilu 2024 mendatang. Targetnya dapat meraih 7 kursi, serta melanjutkan komitmen mengembangkan usaha kecil mikro menengah untuk menjadikan Indonesia sejahtera. Sementara itu, dengan berjalan kaki, DPD Partai Perindo Kabupaten Sukabumi mendaftarkan 50 bacaleknya ke KPU Kabupaten Sukabumi. Partai dengan nomor urut 16 ini menargetkan dapat meraih 4 kursi di DPRD dari seluruh dapil yang tersedia. Tim Liputan iNews melaporkan.